bab al-farah. Al-farah artinya gembira. Nah, subhanallah, kenapa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab memasukkan al-farah ini di dalam al-kabair, bab kegembiraan. Beliau memasukkan di antara dosa-dosa besar itu adalah al-farahu, yaitu gembira. Nah, kita akan jelaskan nanti munasabat bab ini dengan pembahasan kitab ini. Namun sebelum dijelaskan apa yang dimaksud dengan al-farah di sini sehingga dimasukkan di dalam bab al-kabair, dosa-dosa besar. Nah, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab terlebih dahulu membawakan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala sebagai landasan terhadap pembahasan ini. Yang pertama, beliau menukil sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-13. Nah, siapa yang hafal? Al-Insyiqaq ayat 13. Ada? Santri? Innahu kana fi ahlihi masrura. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan mereka, orang-orang kana fi ahlihi masrura. Dulu mereka gembira di tengah-tengah keluarga mereka. Kegembiraan di dalam ayat ini diikutkan dengan dengan at-takabbur, kegembiraan yang disertai dengan kesombongan. Lalu kemudian Allah menyebutkan di dalam surat At-Tur ayat 26, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dulu kami ketika berada di tengah keluarga kami merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dalam surat Al-An'am ayat 44 Allah katakan falamma nasu ma dzukiru bihi, tatkala mereka melupakan apa yang telah diberikan peringatan, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in, kami bukakan pintu-pintu segala kenikmatan, hatta idza farihu bima utu, sehingga mereka gembira dengan apa yang kami berikan, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun, kami tarik dan kami siksa mereka dengan siksaan yang berat, tiba-tiba mereka putus asa dengan apa yang Allah timpakan kepada mereka. Maka di sini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, apa munasabat babul farah, kenapa dimasukkan di dalam al-kabair, dosa-dosa besar kegembiraan ini? Sebelum itu kita akan membahas tentang babul farah. Al-farah artinya as-surur, kegembiraan. Dan kegembiraan itu terbagi kepada dua, wa huwa ala qismaini, farhun mahmudun wa farhun madhmum. Kegembiraan yang terpuji, yang kedua kegembiraan yang tercela. Nah, al-mahmud yang terpuji adalah al-farhu bi ni'matillahi ta'ala wa fadlihi, bergembira di atas nikmat Allah azza wa jalla dan karunia-Nya. Wa yadkhul fil farh bil ilmi, gembira kita belajar, itu namanya gembira yang terpuji. Kita semangat duduk dalam majelis ilmu, itu namanya gembira yang terpuji. Al-farah bil Quran, semangat antum belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran dan mentadaburinya, itu namanya kegembiraan di dalam Islam, itu terpuji. Antum senang belajar, antum senang dalam halaqah Quran, kemudian kita bahagia menghadiri majelis ilmu, ini namanya al-farhul mahmud, kegembiraan yang terpuji. Masuk juga adalah al-farhu bil Islam, kita gembira menjadi seorang muslim, bahagia, bangga menjadi seorang muslim. Nah, ini adalah kegembiraan yang terpuji di dalam agama kita. Dan masih banyak kegembiraan, misalnya di bulan Ramadan kita gembira dengan datangnya Ramadan, itu terpuji. Kemudian kita gembira di hari raya Idul Fitri bersama kaum muslimin, kita merayakan hari raya itu dengan keimanan kepada Allah, dengan penuh ketakwaan kepada Allah, itu namanya kegembiraan yang terpuji. Misalnya sekarang kaum muslimin yang berangkat haji hari ini, mereka setibanya di kota Madinah melihat kota Nabi, mereka gembira, hati mereka terikat dengan Nabi SAW. Mereka senang, bahagia, salat di Masjid Nabawi karena pahalanya sangat besar. Mereka berangkat dari Madinah menuju Mekah, mereka gembira ketika melihat Ka'bah, ketika mereka tawaf,
ketika mereka sa'i mereka gembira, hati mereka bahagia, tak terasa air mata itu turun. Walaupun mereka lelah, walaupun mereka capek, walaupun mereka mungkin dalam berbagai macam rintangan fisik yang letih, pikiran yang sangat berat, tapi mereka bahagia. Kebahagiaan yang seperti ini dalam Islam disebut dengan kegembiraan yang terpuji, dan ini dianjurkan. Makanya kalau jadi santri bahagia, harusnya gembira dengan ilmu, gembira dengan Al-Quran, ya, itu seharusnya begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakan dengan karunia dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan demikianlah hendak kalian gembira, wa khairun mimma yajma'un, dan itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Ya. Gembira dengan Al-Quran, bahagia dengan Islam, itu lebih baik dari harta yang dikumpulkan oleh seorang manusia. Jelas. Kegembiraan itu kita disuruh Allah gembira dengan Islam, gembira dengan agama yang mulia ini, gembira dengan Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita. Fal farhul bil islami wa bil ilmi wa fadlihi wa ni'am wal farhul masyru' wal mahmud li'annahu dalilun ala mahabbatil khair. Maka bergembira dengan Islam, dengan Al-Quran, dengan ilmu, dengan ketaatan, itu adalah kegembiraan yang terpuji. Kenapa? Karena gembira di atas hal yang kita sebutkan tadi, berarti ada tanda dia mencintai kebaikan. Jelas. Maka kita bergembira di atas ilmu ini, berarti di dalam hati kita ada cinta terhadap ilmu itu sendiri. Nah, al-farahul madhmum, adapun kegembiraan yang kedua adalah kegembiraan yang tercela. Nah, fawal farhu bid dunya min ajli ma fiha min al maladzati wasyahwat. Dia tenggelam dengan kenikmatan dunia ini tanpa dia perhatikan halal dan haram. Dia gembira dengan syahwat dan syubhat, semua apa yang dilihat di dunia ini. Maka disinilah letaknya. Kenapa dimasukkan al-farahu di sini dan beberapa kabair? Maksudnya gembira di atas kemaksiatan, gembira di atas syahwat yang haram. Dimasukkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab di dalam pembahasan apa? Al-kabair, termasuk dosa-dosa besar. Gembira di atas ilmu, di atas Islam, di atas Al-Quran, itu dianjurkan. Tapi bergembira di atas syahwat yang haram, di atas dunia, maka ini tercela dan bahkan termasuk dosa besar. Paham di sini? Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan, famithla hadzal farah madhmumun, kegembiraan dengan syahwat dengan cara yang haram, kegembiraan di atas dunia dengan cara yang haram, ini tercela di dalam agama kita. Limadha? Li'annahu yahmilul mar'a 'alal asyarri wal batar. Karena kegembiraan itu akan membawa kita untuk menjadi orang yang buruk, jahat, dan orang-orang yang sombong. Jadi orang yang gembira di atas syahwat itu membuat dirinya akan semakin sombong, semakin jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat sajalah orang-orang yang larut di dalam maksiat dan dosa, yang larut dalam maksiat, di dalam kemungkaran-kemungkaran. Antum lihat gembira, tetapi sesungguhnya di dalam hati mereka ada keresahan, ada ketidaknyamanan, ada rasa takut, ada rasa yang tidak membuat mereka bisa tenang dalam hidup ini. Kama hasala li Qarun. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Bagaimana Qarun, Allah berikan kepada dia harta yang banyak, melimpah ruah. Alladzi hasala li Qarun alladzi atahu Allah minal mal asyai'ul katsir. Allah berikan kepada Qarun harta yang melimpah ruah, harta yang sangat banyak. Ya, antum tahu kisahnya bahwa diriwayatkan bahwa kunci-kunci gudang yang membawanya bukan manusia. Saking banyaknya harta dia, saking tak terhitungnya kekayaan dia, dia gembira. Tetapi kegembiraan ini tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia gembira dengan harta yang Allah berikan, tetapi dia tidak patuh kepada Allah. Dia tidak taat kepada Allah.
Dia merasa bahwa rezeki harta yang ia kumpulkan ini adalah hasil daripada kepintarannya, kecerdasannya, ya, skillnya, pengalamannya di berdagang. Dia lupa kalau dulu di saat dia miskin dia datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Di saat Musa melihatnya dalam keadaan sulit, tidak memiliki apa-apa, baju hanya yang dipakai di badan, tidak ada yang dimakan di rumahnya, untuk satu hari pun tidak ada. Dia minta didoakan, ya, oleh Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa mendoakan beliau, kemudian Allah berikan kepadanya jalan kekayaan, ya, lalu kemudian dia menjadi seorang yang kaya raya dengan hartanya, tapi dia lupa kepada Allah sang pemberi rezeki itu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, innallaha la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah tidak menyukai, ya, orang-orang yang bergembira lalu kegembiraan ini menjadikan dia sombong, ya. Dia kaya, Allah berikan, dia bahagia, gembira, tapi kegembiraan ini tidak menjadikan dia tunduk kepada Allah, tetapi dia justru menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kegembiraan yang seperti ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala katakan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Setelah Allah menceritakan tentang kegembiraan yang tidak terpuji tadi, Allah Subhanahu wa taala katakan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, carilah oleh kamu, ya. Kita disuruh Allah untuk mencari apa yang Allah berikan dari kehidupan akhirat. Allah suruh kita untuk mencari bagian kita di akhirat. Ini artinya apa, ikhwafillah rahimani rahimullah? Allah suruh fokus, Allah suruh kita lebih bersemangat untuk mengejar apa yang Allah sediakan di akhirat kita. Allah suruh kita bersungguh-sungguh untuk mengejar kebaikan yang ada di akhirat. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya bahwa ketika seorang hamba menjadikan pikirannya, keinginannya, semangatnya akhirat, maka akan Allah berikan kepadanya dunia dan Allah berikan kepadanya akhirat. Bayangkan. Tetapi bila mana yang menjadi pikirannya adalah dunia semata, tidak ada ingat akhirat, maka tidaklah akan Allah berikan kepada dia kecuali apa yang telah Allah takdirkan baginya di dunia ini. Bahasa lainnya begini, kalau kita pikirkan akhirat, insya Allah dunia dan akhirat dapat. Tapi kalau kita hanya memikirkan dunia saja, maka mungkin kita dapatkan dunia sesuai dengan apa yang telah takdirkan, tapi akhirat tidak ada jaminannya. Jelas? Tidak ada jaminannya. Oleh itu ikhwafillah, Allah menggunakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan bagianmu di dunia ini. Ketika Allah menyuruh kita untuk fokus kepada akhirat, bukan berarti kita melupakan dunia kita. Kita hidup di dunia, kita butuh dengan kebutuhan kita untuk anak dan keluarga kita, agar kita bisa ibadah kepada Allah. Ya, kita butuh harta. Jangan dikira antum berpikir bahwa dunia nggak perlu. Nah, kita perlu. Untuk dakwah ini perlu dunia, untuk mensupport kegiatan dakwah perlu dunia, perlu harta. Betapa banyak orang-orang yang tidak mampu di dalam hidup ini, kita bisa bantu dia. Betapa banyak lembaga pendidikan yang membutuhkan bantuan, kita bantu. Betapa banyak para tulabul ilmi syar'i, para penuntut ilmu yang membutuhkan, kita bantu. Betapa banyak para asatidzah, para ulama, ya, para ustaz, para guru yang mereka mengajarkan ilmu, kita bantu. Dan kita membutuhkan kehidupan dunia ini dalam artian, tetapi kita tidak menjadikan dunia itu dalam hati kita. Bekerjalah, tetapi bila mana Allah sudah berikan rezeki, ingat itu hanya wasilah, bukan tujuan. Dunia itu bukan tujuan, wasilah. Mudah-mudahan dengan harta yang kita punya, kita bisa berangkat haji. Dengan harta yang kita punya, kita bisa berangkat umrah.
Dengan harta yang kita punya, kita bisa bangun pesantren, kita bisa bangun masjid, kita bisa memberikan beasiswa kepada santri-santri yang berprestasi. Masih banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Di sini Allah mendahulukan untuk memikirkan akhirat. Jangan lupakan bagian kalian di dunia ini. Maka di sini Syekh Shalih Fauzan mengatakan, istamil ma wahabaqallah min hadzal mal jazil wa ni'mati ta'ilati fi ta'ati rabbika wa taqarrub ilaih. Kata Syekh Shalih Fauzan, gunakan, istamil, gunakan, pakai. Apa yang kita pakai? Apa yang telah Allah berikan kepada kamu dari harta yang banyak ini. Kalau Allah berikan harta kepada kita, gunakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita bertaqarrub kepada Allah. Ya. Dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam sangat banyak sahabat-sahabat yang membeli surga dengan harta mereka. Sebut saja misalnya Utsman radhiyallahu taala anhu membeli surga dengan hartanya yang Allah berikan kepadanya. Ini yang kita tiru. Semoga satu hari nanti antum menjadi orang-orang kaya yang saleh, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malus salih. Lanjutkan hadisnya. Biyadir rajulis salih. Harta yang baik itu ada pada laki-laki yang baik. Kalau harta itu berada di tangan orang yang saleh, insya Allah manfaatnya banyak. Jelas. Tapi kalau harta berada di tangan orang yang tidak baik, maka tidak banyak yang dihasilkan manfaatnya. Paling untuk dia ya keluar negeri, melancong, liburan akhir tahun, ya pergi kemana-mana. Itu saja yang terpikir sama dia. Tidak ada yang terfikir kebaikan-kebaikan. Oleh itu ananda rahmati Allah Subhanahu wa taala, para ikhwah sekalian, maka kata Syekh Shalih Fauzan, gunakan hartamu di dalam kebaikan, di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun Qarun walakin takabbar wa tajabbar. Qarun tidak seperti itu. Qarun tidak menggunakan hartanya setelah dia kaya. Dia gembira dengan hartanya tapi lupa kepada Allah yang memberikan harta itu. Dia lupa kepada zat yang membuat dia kaya. Dia lupa asal dia dulu orang miskin. Allah berikan kekayaan kepadanya. Dia lupa. Kalau bahasa orang kita, lupa kacang dari kulitnya. Ya, lupa kacang dari kulitnya. Dia nggak ingat asal dia dari mana. Dia nggak ingat dulu seperti apa. Maka oleh karena itu kita orang beriman ya tidak boleh sombong seperti mana Qarun ketika Allah berikan harta kepadanya. Wa qala, ingat perkataannya, innama utitu hadhil kunuz bita'bi wa kaddi wa quwwati. Kalau ada orang mengatakan kalimat ini, ini adalah kalimat Qarun. Ya kan? Kalau dia bilang saya ini kaya, harta yang saya dapat ini karena lelah saya, karena kerja keras saya, karena kehebatan saya. Ini adalah bahasa siapa? Bahasa Qarun. Qarun itu bahasanya ketika Allah suruh dia untuk mengeluarkan zakat, ketika Nabi Musa mengutus utusan untuk meminta mana zakat hartamu, dia berburuk sangka kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia bilang begini, bahwa jangan-jangan Musa ingin mengambil harta saya. Bayangkan semantu. Dia lupa asalnya. Maka oleh karena itu kalau ada orang mengatakan sekali lagi bahwa harta ini saya dapatkan karena kerja keras saya, karena kehebatan saya, karena ilmu saya, karena apa lagi? Pengalaman saya, apa lagi? Usaha saya, itu bahasa Qarun. Katakan kalau kita dapatkan harta begini banyaknya, katakan hadza min fadli rabbi. Katakan ini semua adalah karunia dari Rabbku.
Katakan kalimat itu. Karena Allah katakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu." Bergembiralah kalian dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh oleh Allah bergembira di atas rahmat dan karunia-Nya. Maka itu ada kalimat yang sering kita dengar bahwa ketika seseorang berusaha, ya, ketika seseorang berusaha kemudian bekerja keras, maka kemudian ada bahasa begini, kerja keras itu tidak mengecewakan hasil. Ini bahaya kalimat ini. Seakan menafikan di situ apa? Menafikan Allah Subhanahu wa taala, akan apa yang dia dapatkan itu adalah hasil kerja, padahal itu dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang tidak bekerja pun Allah berikan. Makanya ketika Imam Malik dan Imam Ahmad, Imam Syafi'i berdebat, berselisih pendapat bahwa rezeki itu mesti diusahakan. Yang satu mengatakan tidak mesti, tidak selalu diusahakan. Ya. Maka didatangkan buah anggur yang diambil dari sebuah pegunungan. Kata salah satu dari mereka, ini bukti kalau buah anggur ini kita dapatkan harus dengan usaha. Tapi ada salah satu dari mereka mengatakan, ini bukti tidak selalu mendapatkan rezeki melalui usaha. Dihadirkan ke hadapannya. Intinya apa? Bahwa jangan sampai kita mengatakan kalimat tadi. Saya khawatir kalimat itu kita menyampingkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kan sering orang mengatakan bahwa usaha tidak akan mengecewakan hasil. Ini bahaya kalimat ini. Hati-hati dengan kalimat ini. Karena kita seakan menyampingkan Allah Subhanahu wa taala. Memang ikhtiar wajib dilakukan. Usaha mesti dikerjakan. Tetapi Allah Taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Ikhwafina rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika Qarun mengatakan kalimat tersebut, apa hasilnya? An khasafallahu bil ard, Allah tenggelamkan langsung dia dan hartanya ke dalam bumi, ke dalam bumi. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard, kami tenggelamkan dia dan kami tenggelamkan rumahnya yang dia simpan, gudang emas itu tenggelam langsung ke dalam perut bumi. Allahu Akbar. Itu akibat dari apa tadi? Kesombongan, gembira di atas kegembiraan yang disertai dengan kesombongan, sehingga dimasukkanlah bab al-farah di dalam babul kabair. Subhanallah, begitu alimnya Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab, begitu detail dan pahamnya pengamatan beliau terhadap dalil-dalil ini, sehingga dia menjelaskan bukan gembira di atas ilmu dan Islam, tapi gembira di atas harta, kemudian di atas kesombongan, gembira di atas syahwat, di atas segala bentuk kemaksiatan. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian Allah tenggelamkan Qarun dengan rumahnya dan hartanya ke dalam dasar bumi. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang orang-orang yang nyaman, yang sudah merasa sampai pada puncak dan tenang dengan kehidupan dunia ini. Allah katakan, wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, berpoya-poya. Mereka mengambur-ngamburkan harta, seakan mereka hidup selama-lamanya, seakan mereka tidak akan ada dihisab oleh Allah nantinya, seakan tidak akan berakhir segala sesuatu di dunia. Mereka gembira. Wa farihu bil hayatid dunya. Apa kata Allah? Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Kalau kita lihat
dunia dibandingkan akhirat, tidak adalah dunia itu kecuali hanya sebagian kecil kenikmatannya. Tidak ada apa-apanya dunia itu. Oleh karena itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fala yanbaghi li ahadin ay yafrah fi hadhil hayatid dunya. Tidak pantas kita ya di dunia ini berlebih-lebihan, bergembira yang berlebih-lebihan, bergembira di atas maksiat, bergembira di atas dunia dengan cara yang haram, bergembira di atas kemungkaran, bergembira di atas kesombongan. Wa innama yanbaghi lahu ay ya'khudha min halaliha wa yatruk haramaha. Yang sepantasnya bagi dia mencari jalan yang halal, meninggalkan jalan yang haram. Wa yunfiq mimma atahu Allah fi ta'atih. Dia infakkan sebagian rezeki yang Allah titipkan kepadanya di jalan ketaatan dan ibadah kepadanya. Fala yakhudh minha illa ladzatiha faqad wa innama min ajli ay yatabalagh biha ila daril akhirah. Dia tidak hanya memanfaatkan harta untuk kenikmatan dunia, ya, membeli apa yang menjadi bagian kehidupan dunia. Tidak, bukan itu saja, tetapi hendaknya dia menjadikan hartanya itu bagian dari kehidupan akhiratnya. Masuk waktu kita dengarkan azan. Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allah
أكبر لا إله إلا الله. Allah salatan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Maka kisah Qarun tadi agar menjadi iktibar bagi kita bersama bahwa kegembiraan yang disertai dengan kesombongan itu adalah salah satu yang diperlihatkan oleh Qarun, sehingga Allah tenggelamkan dia dan rumahnya dan seluruh kekayaannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surah Al-Syiqaq, innahu kana fi ahlihi masrura. Ay kana fi hayati ad-dunya sa'idan. Ayat ini menceritakan bahwa kegembiraan yang bukan biasa. Dulu mereka ketika di dunia mereka lalai kepada Allah, gembira dengan dunia, lupa dengan ketaatan, lupa dengan salat, lupa dengan puasa, lupa dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka di dunia bahagia, senang, tapi kesenangan mereka bukan kesenangan yang biasa, tapi disertai dengan kesombongan. Orang kaya, orang banyak rezekinya, tapi kemudian kegembiraan itu tidak diikutkan dengan ketaatan. Dia lupa dengan sholat, lupa dengan syariat, lupa dengan bahkan subhanallah, pagi, siang, malam sampai petang, sampai malam yang dipikirkan hanyalah dunia. Bangun tidur ingat dunianya, sampai mau tidur kembali yang ada di pikirannya hanya dunia. Tidak ada sedikit pun akan ingat kehidupan akhirat, tidak ada teringat akan adanya hisab, tidak ingat akan berdiri di hadapan Allah nanti di hari kiamat, tidak ingat akan hari di padang mahsyar dikumpulkan Allah, tidak ingat diberikan catatan amal. Dia tidak ingat itu. Tidak ingat akan adanya sirat yang dilewati oleh seorang hamba. Jauh dari itu semua, sehingga dia hanya memikirkan dunia yang sekedar apa yang dia rasakan, tidak lebih daripada itu. Maka di sini sehingga mereka mengatakan innahu dhannan alla yahur, yang mereka mengira bahwa itu tidak akan binasa, tidak akan hilang, tidak akan habis-habis. Padahal dengan sekejap Allah bisa mencabut kenikmatan itu. Antum silakan baca surat Al-Kahfi, bagaimana pemilik kebun yang jika Allah berkehendak, jika Allah menginginkan, maka Allah akan berikan kepada kita. Baik. Di dalam ayat yang lain, dalam surah At-Tur ayat 26 ini, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Di mereka ketika dulu di dunia, di tengah-tengah keluarga mereka takut. Ini yang harus kita lakukan. Ketika nikmat-nikmat itu Allah berikan kepada kita, ketika kita berada dalam kesenangan, kebahagiaan dengan nikmat-nikmat tadi, maka apa ungkapan penduduk surga? Inna kunna qabl fi ahlina musyfiqin. Kalau tadi tidak, dalam ayat tadi Allah katakan innahu kana fi ahlihi masrura. Masrur, gembira yang disertai dengan kesombongan. Nah, di sini dulu mereka ketika di dunia musyfiqin, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab Allah, sehingga dia tidak mau melampaui batas, sehingga mereka tidak lalai dengan kewajiban-kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, apa Allah, bagaimana Allah mensifati mereka orang-orang yang takut di dunia ini. Pernah saya katakan di majelis kita sebelum ini, ya, barang siapa yang takut kepada Allah, ya, di dunia ini, artinya dia tidak merasa aman di dunia ini, maka insya Allah akan aman di akhirat. Ingat, ketika orang ada di dunia ini merasa takut kepada Allah, merasa diawasi Allah, betapa langkahnya tidak bebas, ya, maka dia selalu dikawal
oleh Allah Subhanahu, merasa dikawal langkah kakinya, dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak merasa aman dan dia takut kepada Allah, insya Allah di akhirat akan aman. Tapi kebalikannya, orang yang merasa aman di dunia ini, ya, tidak peduli tentang syariat halal dan haram, tak peduli dia salat atau tidak, tak peduli dia melakukan kemaksiatan atau tidak, maka dia merasa seakan aman di dunia, maka yakinlah insya Allah di akhirat tidak aman. Maka di sini ketika mereka dulu musyrikin, takut kepada Allah, takut kepada azab Allah di akhirat, Allah katakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang tua yang beriman. Ayat ini menjelaskan orang tua yang beriman. Kemudian anak cucu mereka mengikuti keimanan orang tua mereka. Ini menunjukkan kelebihan orang-orang beriman. Bapaknya beriman, ibunya beriman, ya, suami istri beriman, lahir anak-anak yang beriman, mereka mengikuti keimanan ibu bapak mereka, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Apa janji Allah kepada kita semua yang kita beriman, orang tua kita beriman, ya, kemudian anak cucu kita beriman, Allah gabungkan nanti, Allah pertemukan nanti di dalam surga. Ayat ini menceritakan bahwa Allah akan kumpulkan kembali satu keluarga yang beriman di dalam surga, sebagaimana mereka dikumpulkan Allah di dunia ini. Lebih hebatnya ayat ini, kata para ulama, silakan dibuka tafsir Ibnu Katsir. Ayat ini berbicara tentang kesolehan orang tua. Kesolehan orang tua bisa mengangkat kedudukan anaknya. Yang selama ini kita dengar apa? Anak bisa mengangkat orang tua. Ayat ini, kata para ulama, menceritakan bahwa orang tua bisa mengangkat kedudukan anak. Bagaimana ceritanya? Para ulama menjelaskan begini: kalau seandainya orang tuanya itu dengan kesolehannya, dengan ketaatannya, dia masuk surga, level surganya lebih tinggi daripada level anaknya. Maka anak yang tidak sampai pada level orang tuanya, dengan kesolehan orang tuanya tadi, Allah akan angkat level anaknya sampai bertemu dengan orang tua. Ya. Makanya subhanallah, kita sama-sama berusaha untuk menjadi orang tua yang terbaik, ya, orang tua yang saleh. Allah akan angkat anak-anak keturunan mereka. Karena di antara hal yang pertama kali dicari oleh seseorang di dalam surga setelah ia masuk surga siapa? Keluarganya. Ya akan dia tanya, ya Allah, mana keluargaku? Mana pasanganku? Mana anak-anakku? Akan dicari oleh dia. Ketika anaknya tidak sampai pada level orang tuanya, Allah akan angkat itu anak sampai bertemu dengan orang tuanya. Karena di antara kenikmatan surga adalah Allah pertemukan mereka satu keluarga. Nah, kalau kita sebagai anak hari ini, jangan berhenti untuk menjadi anak yang baik, terus tingkatkan. Doakan orang tua kita. Nabi SAW mengatakan, ketika seorang hamba diangkat oleh Allah, derajatnya diangkat, sehingga hamba itu bertanya kepada Allah, anna lihada, dari mana ini semua? Apa amalan aku yang bisa ya aku sampai pada derajat seperti ini? Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, waladuka astaghfara lak, anakmu yang telah memohonkan ampun untuk. Makanya para santri yang masih hidup orang tuanya, maka berikan bakti antum kepada orang tuanya. Wa min a'dham sirrun najah fil hayatid dunya, di antara sebab yang paling utama keberhasilan hidup di dunia ini adalah setelah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian birrul
walidain. Sudah banyak kisah dalam kehidupan generasi awal sampai sekarang, orang-orang yang sukses dalam hidupnya tidak terlepas dari bakti dia kepada kedua orang tuanya. Allah berikan kemuliaan kepadanya, Allah berikan kesuksesan, Allah berikan kehidupan. Di antara rahasia yang paling besar adalah birrul walidaini. Maka para santri yang masih hidup orang tuanya, maka berbaktilah antum kepada kedua orang tua dengan cara bersungguh-sungguh dalam belajar. Ketika antum hafal Al-Quran, ketika antum faqih dalam agama ini, maka bahagia orang tua antum itu luar biasa. Menjadikan seseorang bahagia dengan senyum kita itu sedekah. Membuat orang bahagia karena sikap kita itu adalah sedekah. Apalagi membuat bahagia orang tua kita, tentu akan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, orang tua yang beriman kemudian kami kumpulkan mereka, kami song-songkan anaknya, kami gabungkan anak, kami susulkan anaknya. Wa ma'alatnahu min amalihim min syai', kami tak kurangkan sedikit pun dari amal-amal mereka. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Tidak hanya itu, ketika mereka takut di dunia ini, berhati-hati di dalam menjalankan kehidupan ini, tidaklah ia makan kecuali yang halal, tidaklah ia perintahkan, tidaklah Allah perintahkan satu perintah kecuali dia kerjakan. Allah kumpulkan di dalam surga satu keluarga. Cukup? Tidak. Allah katakan wa amdatnahum, kami tambahkan lagi dengan apa? Bifakihatin, dengan buah-buahan di dalam surga. Walahmin, dan daging-daging. Bayangkan kenikmatan surga. Bukan hanya berkumpul sekeluarga saja, tapi buah-buah yang nikmat Allah berikan kepada mereka penduduk surga. Walahmin mimma yastahun, dan daging yang mereka sukai. Jadi buah-buahan semua yang ada di surga. Kalaupun ada namanya buah surga di dunia ini, yang sama hanya namanya saja. Rasa, bentuk itu tidak, tentu tidaklah sama. Apakah cukup ditambahkan dengan buah dan daging? Tidak. Yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wa la ta'thim. Mereka saling berebut tempat minum yang luar biasa, yang minuman itu segar, lezat, yang tidak menghasilkan kalimat-kalimat buruk, tidak menghasilkan kata-kata lagha di dunia, di akhirat kelak, dan juga tidak melahirkan dosa. Mereka saling berebut minuman yang lezat di dalam surga. Wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Dan ada anak-anak yang saling melewati mereka melayani, anak-anak tadi melayani penduduk surga itu seperti apa? Seperti mutiara-mutiara yang tersimpan. Bayangkan bentuknya mereka, mutiara-mutiara yang tahu kan, mahal di dalam surga berbeda mutiaranya, seperti mutiara-mutiara yang tersimpan rapi. Bayangkan dia akan melayani, dia akan berkhidmat kepada penduduk surga itu. Wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun, mereka saling bertanya satu dengan yang lainnya. Qala inna kunna qablu fi ahlina musyrikin, kita mendapatkan ini dengan seluruh kenikmatan yang Allah sediakan dalam surga dikarenakan apa? Dulu ketika kita berada di dunia, di tengah-tengah keluarga kita takut kepada Allah. Bayangkan semua. Makanya bahagialah kita bila mana keluarga ini terdiri dari orang-orang yang takut kepada Allah. Bahagialah kita ketika diberikan Allah Subhanahu wa taala pasangan hidup, anak-anak yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala, karena itu nikmat yang besar. Orang-orang yang takut di dunia ini akan Allah berikan kenikmatan yang sudah kita sebutkan tadi. Nanti silakan dibuka ulang surat Tur ayat 21 sampai ayat 26. Maka as-syahid dari ayat ini
adalah intinya di dunia takut kepada Allah dari azabnya, dan mereka berhati-hati di dalam menjalankan kehidupan dunia ini. Nah, rasa takut itulah yang menyampaikan mereka kepada surga yang tinggi, kedudukan yang sangat mulia. Annahum kanu fil hayati dunya khaifin min adzabillahi mutajannibina lima yujibu falamma khafu minhu najahumullahu ta'ala. Mereka di dunia ini takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka jauhkan segala perkara yang bisa mendatangkan azab dan siksa Allah Azza wa. Maka tatkala mereka takut, Allah selamatkan mereka. Ketika kita takut, Allah bantu kita. Ketika kita takut, Allah tolong kita. Maka takutlah kepada Allah di dunia ini. Berhati-hatilah, jangan sembarangan menjalankan kehidupan tanpa ada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan Allah rasa takut ini, maka ini nikmat yang patut untuk kita syukuri. Antum kalau merasa takut, ada dalam hati itu nikmatnya. Tapi bila mana tidak ada rasa takut itu, maka kita khawatir Allah telah mencabut nikmat itu dalam diri kita. Maka di sini Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wa fi hadza fadilatul khaufi min Allah azza wa jalla. Dalam ayat ini terdapat keutamaan yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia. Wa anna 'alal insan la yabqa 'ala khaufin min adzabillah. Hendaklah kita ini memiliki rasa takut kepada Allah terus, tidak boleh pudar rasa takut itu. Walau annahu utiya dunya bihadzafiriha, meskipun antum diberikan dunia dan seluruh isi dunia ini, tetaplah kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadha Nabi Allah Dawud alaihi salam. Allah telah berikan kepada Dawud qad atahu Allah mulku wal mal. Allah berikan kerajaan dan harta. Ingat, tidak semua Allah berikan pada nabi-nabinya dua hal ini. Nabi Dawud dikumpulkan oleh Allah padanya dua, kerajaan dan harta. Berikan kerajaan, Allah berikan harta. Wan nubuwwat wal khilafah fil ard. Allah angkat dia sebagai seorang nabi. Allah tunjuk dia sebagai khalifah di muka bumi. Wa ma hadza kulli kana yakunu minal lail. Ya Allah, dengan segala yang Allah berikan, dia seorang nabi, seorang raja, seorang orang yang kaya. Wa ma hadza, ini pelajaran untuk kita semua. Kana yakunu minal lail. Dia tidak pernah tinggal sholat. Udah kaya, ya kan? Apa lagi? Raja, soleh pula, taat pula beribadah. Hadza min fadli rabbih. Maka karena itu, kalau tidak kayu, gitu kan? Tidak long sholat malam, ya kan? Yanamu nisfahu wa yaqumu thuluthahu. Tidur separuhnya, separuh malam tidur, dan bangun sepertiganya. Wa yanam sulusan, dan tidur kembali seperenam hati di ujung malam. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Dawud terkenal dengan puasanya kan? Puasa satu hari, berbuka, sehingga disebut dengan puasa Nabi. Nabi sampai mengatakan bahwa sebaik-baik sholat malamnya Nabi Daud, dan sebaik-baik puasanya Nabi Daud. Kalau puasa mudah gitu, hari ini puasa, besok buka, puasa lagi satu hari. Tapi masalah sholat malam, coba kita lihat, dijelaskan tidur separuhnya. Separuh, berarti kalau malam jam berapa tadi? Jam 6 lah ya, 6.20 tadi ya. Berarti separuhnya. Subuh jam berapa? Jam 5. Bagi separuhnya. Tidur dia dulu, lalu bangun sulusnya, 1/3 daripada 12 jam itu. Lalu tidur lagi
seperenamnya. Ini di ujung ini. Artinya diawali dengan tidur, sholat, lalu tidur lagi. Ini sholatnya Nabi Daud alaihissalam. Kalau puasanya satu hari berpuasa, satu hari berbuka. Wa kana ya'kul min kasbi yadihi. Dia makan dari hasil usahanya sendiri. Kalau bahasa kitanya makan dari hasil keringat hasil usahanya. Kana ya'mal ad-duru' wa yabi'uha, karena dia ini pandai besi, membuat apa? Membuat perisai, lalu dia jual. Bayangkan. Fa huwa alaihi salam kana qad sakhkhara al-dunya lil akhirah. Dia telah menundukkan dunia ini untuk mendapatkan akhiratnya. Wa amal ladzi yusakhkhir amal akhir lid dunya fa hadha huwal khasir. Tapi barang siapa yang menundukkan dunia, menundukkan akhirat untuk mendapatkan dunia, maka sungguh dia telah merugi. Nabi Dawud apa tadi? Menundukkan dunia untuk mendapatkan akhirat. Dialah yang beruntung. Tapi kata Syekh, wa amal ladzi yusakhkhir amal al-akhirah lid dunya. Tapi kalau ada orang yang menundukkan akhirat untuk dunianya, maksudnya dia bekerja tidak ingat sholat, nggak ingat ya syariat, nggak ingat batas-batasan, sibuk bekerja saja, tak ada ingat akan hak dan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza huwal khasir. Maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Tundukkan dunia untuk akhiratmu. Jangan tundukkan akhiratmu untuk dunia. Itu ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 44, tatkala mereka lupa dengan peringatan yang Allah berikan, Allah bukakan. Ingat itu. Ketika kita dikasih peringatan tapi kita lupa, lalu Allah bukakan dunia untuk kita. Jangan dikira Allah sayang kepada kita, tapi bisa itu adalah istidraj. Lalu apa kata Allah? Hatta idza farihu bima utu, tatkala mereka bergembira dengan apa yang diberikan, akhadnahum baghtatan, kami siksa mereka dengan sekali siksaan. Fa idza hum mublisun, mereka sampai putus asa dengan siksa itu. Tak ada harapan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ujian Allah kepada mereka. Ya Allah ingatkan mereka agar kembali kepada Allah dan agar mereka minta ampun atas dosa-dosa mereka, agar mereka bertaubat kepada Allah. Tapi mereka tidak mendengarkan nasihat dari para nabi mereka. Maka oleh itu apabila ketika ya, Allah berikan peringatan, maka kita harus mengambil i'tibar, kita harus mengambil ibrah dan pelajaran, sehingga apa? Ya, sehingga kita bisa memperbaiki diri kita. Kemudian yang terakhir dari pembahasan ini ada ayat Allah Subhanahu wa taala, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Jangan kita merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang merasa aman kecuali orang-orang yang merugi. Maksudnya Allah bukan berbuat makar, tidak. Tapi ketika kita tidak mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan hanya yang diingat adalah bahwa Allah Maha Pengampun tapi tidak memperbaiki diri, yang mereka dikhawatirkan nanti Allah akan berikan langkah istidraj tadi. Dari sisi yang tidak mereka sadari, Allah bukakan dunia di saat dia bermaksiat. Ingat itu. Ketika Allah bukakan dunia saat bermaksiat kepada Allah, semakin dia tidak taat, semakin lancar usahanya, ya kan? Semakin jauh dari Islam, semakin terbuka pintu-pintu dunia. Jangan gembira dulu, ya. Jangan dikira Allah sayang dan cinta kepadanya. Kenapa dulu waktu saya taat ini rezeki saya sempit, tapi ketika saya tidak sembahyang ternyata rezeki saya semakin terbuka. Akhi fillah, jangan engkau terpedaya dengan hal itu, karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengujimu dengan istidraj, mengulur-ulur ya azab untukmu dengan mengulurkan dunia ini kepadamu.
sehingga tak ada lagi bagianmu di akhirat kelak. Maka karenanya jangan merasa aman dari mekar Allah. Tidaklah ada orang yang merasa aman kecuali mereka orang-orang yang merugi. Oleh itu ikhwafillah, ketika apapun keadaan kita, tidak boleh kita berputus asa. Kenapa? Karena orang berputus asa itu adalah orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dhalun. Tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah kecuali termasuk orang-orang yang sesat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ujian demi ujian pasti akan kita hadapkan, pasti akan kita temui dalam kehidupan kita ini. Maka oleh karena itu, bersandarlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Mintalah kepadanya pertolongan dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kesabaran, dan semoga Allah ganti semua itu dengan kebaikan nanti di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk bisa menjalani kehidupan ini. Allah berikan kepada kita kesungguhan di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dan ingat, ketika kita bergembira, bergembiralah di atas Islam, di atas ilmu, di atas Al-Qur'an, di atas kebaikan, di atas persaudaraan, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bergembira di atas maksiat dan di atas dunia yang fana ini. Karenanya disinilah letaknya kenapa Syekh Muhammad Abdul Wahab menyebutkan al-farah dalam kabair, maksudnya kegembiraan yang dilakukan di atas dosa-dosa, atau kegembiraan di atas dunia yang disertai dengan kesombongan. Itulah dosa besar. Wallahu ta'ala alam. Demikian pembahasan kita pada malam ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Babu dzikril ya's min rauhillah wal amnu bi makrillah. Termasuk dosa besar adalah berputus asa dari rahmat Allah dan kita aman dari makar dan azab Allah. Itu kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara